Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K ya, tentunya tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai bagaimana sih Pak cara resume ya, atau finalisasi atau mengakhiri proses pendaftaran di SSC ASN. Tentunya nanti berlaku bagi rekan-rekan untuk P3K guru ya, di P3K tenaga kesehatan maupun di P3K teknis untuk tahun 2024. Nah, tentunya sebelum teman-teman melakukan resume ya atau finalisasi ya, tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus dipahami ya. Jadi sebelum melakukan finalisasi, nah tentunya teman-teman sudah melakukan cross check data ya, ataupun sudah melakukan hal-hal yang nanti akan kita sampaikan di video ini. Nah, mungkin sedikit informasi teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman melakukan proses pengisian biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dokumen, dan yang terakhir adalah resume. Nah, yang dimaksud resume di sini nanti ya, yaitu adalah resume-nya itu adalah mengakhiri pendaftaran. Jadi bukan sampai di sini teman-teman ya. Jadi kalau resume itu kan baru pengecekan hasil inputan data. Nah, nanti kalau teman-teman cuma sampai di tampilan resume ini ya, tentunya teman-teman dianggap belum mengakhiri proses pendaftaran. Jadi teman-teman pastikan harus memahami ya. Jadi resume sama mengakhiri proses pendaftaran itu tentunya dua hal yang berbeda. Nah, nanti puncaknya teman-teman, teman-teman pastikan sudah memiliki seperti ini ya. Jadi ini adalah kartu pendaftaran di SSC ASN tahun 2024. Jadi nanti di akhir kegiatan pastikan teman-teman memiliki seperti ini. Jadi kartu atau bukti pendaftaran. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya, bagaimana sih cara melakukan resume, finalisasi ya, ataupun mengakhiri proses pendaftaran di SSC ASN. Tentunya teman-teman harus paham ya, ada syarat dan ketentuan, dan juga ada hal-hal yang perlu kalian lakukan sebelum finalisasi atau mengakhiri proses pendaftaran di SSC ASN. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk cara resume ya atau finalisasi ataupun cara mengakhiri ya. Jadi untuk proses pendaftaran di laman SSC ASN. Oke, yang pertama teman-teman kita bahas dulu untuk syarat dan ketentuan ya. Jadi sebelum resume atau finalisasi tentunya Bapak Ibu harus memperhatikan dulu beberapa ketentuan ya. Nah, yang pertama di sini teman-teman, yang pertama jadi pastikan ya dokumen yang diunggah itu sudah benar. Ya, jadi sudah benar, valid, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan ya di masing-masing pengumuman oleh instansi. Yang berikutnya adalah dengan tulisan dan gambar yang tampak jelas dan bisa diverifikasi oleh verifikator. Jadi untuk dokumen-dokumen atau berkas-berkas ya yang mungkin teman-teman sudah pernah kita bahas teman-teman ya. Jadi yang sudah pernah kita bahas ya mengenai dokumen-dokumen apa saja sih yang perlu diunggah di laman SSC ASN, dan tentunya ada syarat dan ketentuannya. Jadi berkas itu kan tidak boleh blur teman-teman ya, tidak boleh blur, tidak boleh salah dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan cross check data sehingga nanti diverifikasi oleh verifikator itu datanya benar dan gambarnya tampak jelas gitu ya. Terus yang nomor 2 teman-teman, periksa kembali persyaratan. Jadi periksa kembali persyaratan yang disyaratkan pada pengumuman instansi. Jika ada ketidakcocokan dengan persyaratan pada halaman ini, maka harap melapor ke instansi yang Anda lamar. Ya, penggantian dokumen persyaratan setelah resume tidak dapat dilakukan. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan resume atau finalisasi pendaftaran, maka sudah tidak bisa lagi dilakukan perbaikan datanya. Itu ya. Nah, mungkin sedikit mengingatkan teman-teman ya, mungkin untuk berkas atau dokumen apa saja yang perlu diunggah
Nah, ini tentunya teman-teman bisa melihat di video kita sebelumnya. Di sini ada berkas administrasi P3K ya. Ini di semua jenis seleksi ya. P3K guru, nakes ataupun di tenaga teknis, teman-teman. Di sini sudah ada di berkas apapun yang perlu diupload, dan termasuk sudah ada ketentuannya ada di video kita sebelumnya. Nah, tentunya di sini juga ada teman-teman ya contoh untuk berkas yang TMS ya. Jadi TMS itu kan tidak memenuhi syarat. Jadi kalau masuk di TMS ya tentu teman-teman gagal seleksi administrasi. Kalau gagal seleksi administrasi ya tentunya tidak bisa mengikuti di tahap berikutnya ya. Jadi hati-hati, tentunya teman-teman harus mengecek ya di dokumen atau berkas itu ya. Terus yang berikutnya yang terakhir teman-teman, di sini ada petunjuk. Jadi mengenai sebelum resume ya. Jadi ada petunjuknya. Yang pertama adalah nanti teman-teman untuk munculnya tombol mengakhiri berkas ya. Jadi untuk mengakhiri berkas atau mengakhiri pendaftaran itu nanti teman-teman harus melakukan centang semuanya. Jadi di semua dokumen itu harus dicentang ya, apakah sudah benar atau belum. Nanti kita akan berikan caranya. Nah, jika ada yang belum sesuai ya, Anda diperkenankan untuk melakukan perubahan ya dengan mengklik tombol sebelumnya. Jadi misalkan teman-teman nanti ada kesalahan, bisa di back dulu ya sebelum melakukan konfirmasi. Yang berikutnya, pastikan kembali seluruh dokumen yang diunggah sudah sesuai ya, tidak ada yang tertukar. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Tidak ada yang tertukar ya, misalkan yang diminta adalah ijazah ya, teman-teman mungkin yang diupload KTP ataupun mungkin yang diupload surat keterangan atau surat pernyataan. Jadi hati-hati ya, jangan sampai ada yang tertukar. Jadi di dokumen-dokumen itu pastikan bahwa sudah sesuai dengan tempatnya itu ya, dan dapat terbaca dengan jelas ya. Jadi harus gunakan scanner menggunakan alat ya, jangan menggunakan HP. Apalagi nanti kalau tidak bisa terbaca ya bisa saja nanti di TMS. Nah, jika sudah, silahkan memberi tanda centang. Jadi semuanya nanti dicentang teman-teman ya. Jadi kalau semua sudah dicentang, maka nanti tombol mengakhiri proses pendaftaran ini baru muncul. Ya, kalau belum dicentang semua ya nanti tombolnya belum muncul. Nah, terus yang terakhir ini poin penting teman-teman di poin 5 ya. Jika sampai pada saat batas akhir pendaftaran tidak mengakhiri pendaftaran, maka pendaftar dianggap gugur dan tidak akan masuk ke tahap verifikasi berkas oleh instansi. Jadi kalau teman-teman baru mengecek resume ya, jadi belum melakukan centang atau belum mengakhiri proses pendaftaran, atau mungkin teman-teman lebih banyak atau belum melakukan submit ya, submit atau kirim data atau proses mengakhiri data, maka teman-teman nanti dianggap gugur. Jadi dianggap teman-teman tidak melakukan pendaftaran. Jadi nanti amannya teman-teman sudah mencentang semua ya di tahapan resume, sudah melakukan submit atau mengakhiri proses pendaftaran. Dan yang terakhir teman-teman pastikan teman-teman sudah memiliki bukti pendaftaran ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, sekarang kita akan langsung saja teman-teman ya. Jadi kita akan langsung saja masuk di caranya bagaimana untuk melakukan proses mengakhiri pendaftaran atau resume pendaftaran pada SSC ASN ya. Ini untuk semua jenis seleksi P3K ya, baik itu guru, nakes maupun di tenaga teknis. Oke, yang pertama seperti biasa teman-teman masuk aja di laman sscasn.bkn.go.id. Berikutnya teman-teman bisa klik masuk ya. Setelah itu masukkan nomor induk, password, terus masukkan kode yang tertera di sini. Berikutnya teman-teman bisa klik tombol masuk. Nah, setelah masuk teman-teman ya, tentunya ada 6 step atau ada 6 bagian dari pengisian sebelum teman-teman melakukan resume atau mengakhiri proses pendaftaran. Yang pertama ada biodata teman-teman ya. Biodata tentunya sudah paham ya. Jadi biodata semua sudah terisi. Berikutnya kalau sudah adalah jenis seleksi, terus memilih formasi, mengisi riwayat ya. Riwayat ini ada ya riwayat pendidikan, ada riwayat karya ilmiah, ada juga ada riwayat pengalaman kerja. Terus nanti di sini ada upload dokumen. Jadi semua berkas itu diupload. Nah, terakhir adalah resume, yang mana nanti dalam resume ini teman-teman harus mengakhiri proses pendaftaran. Nanti kalau tidak mengakhiri proses pendaftaran, maka teman-teman dianggap gugur ya, atau tidak mengikuti pendaftaran ini. Oke ya. Nah, pertama adalah proses pengisian data ya. Jadi kalau pengisian data sudah selesai ya, berikutnya nanti masuk di jenis seleksi. Nah, jenis seleksi kan teman-teman bisa memilih ya, masuk di P3K guru, P3K teknis ataupun di P3K kesehatan itu ya. Nah, kalau sudah teman-teman di sini misalkan kita kasih contoh memilih mendaftar di P3K teknis ya. Kita klik selanjutnya. Berikutnya di sini kalau sudah jenis seleksinya P3K teknis sudah dipilih, berikutnya adalah memilih formasi ya. Jadi misalkan jenis seleksinya ya. Contoh aja di P3K teknis, instansinya di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terus di sini ada pendidikan, jabatan, lokasi formasi, lokasi ujian dan lain sebagainya. Nah, semuanya kalau sudah terisi teman-teman ya, mulai dari EPK dan sebagainya,
Terus teman-teman silahkan masukkan kaptanya dan klik selanjutnya. Nah, kalau untuk formasi sudah selesai ya, berikutnya teman-teman bisa melanjutkan ke bagian riwayat ya. Riwayat itu kalau untuk teman-teman di tenaga P3K Guru ada riwayat pendidikan ya. Seperti video yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di video kita untuk cara mengisi riwayat kerja dan pendidikan ya. Ini mungkin teman-teman bisa klik di sini ya. Terus nanti kalau sudah ya, di sini ada riwayat kerja ya. Mungkin riwayat kerjanya ada teman-teman yang mulai sudah berpuluh-puluh tahun ya. Kalau selama di SSCASN ini masih bisa menampung, artinya tidak ada batasan. Misalnya Pak, saya sudah 20 tahun, apakah 20 SK ini dimasukkan semua? Ya, tidak apa-apa ya. Ini saya kasih contoh, ini ada 12 tahun teman-teman ya. Ini dimasukkan semua. Karena kan SK-nya biasanya SK itu kan per tahun atau per semester. Itu ya. Nah, ini untuk riwayat kerja. Terus berikutnya di sini ada riwayat pendidikan teman-teman ya. Ada riwayat kerja. Terus di sini ada riwayat pendidikan. Kalau riwayat pendidikan ini untuk yang P3K Guru teman-teman ya. P3K Guru atau mungkin yang teman-teman itu yang melamar di jenjang SLTA atau SMA sederajat ya. Nah, terus berikutnya kalau untuk riwayat kerja, riwayat pendidikan sudah ya. Mungkin ada yang punya karya ilmiah, riwayat penulisan dan lain sebagainya bisa diisikan. Kalau tidak ada ya di skip aja ya, di next. Oke, kalau sudah selesai teman-teman, berikutnya adalah di dokumen atau berkas. Nah, ini teman-teman pastikan ya. Jadi sekali lagi pastikan untuk berkas ini memenuhi persyaratan. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi untuk jenis dokumen, misalkan surat pernyataan, surat lamaran, surat keterangan, ini pastikan teman-teman mengambil filenya atau formatnya ini dari masing-masing instansi yang teman-teman lamar. Ya, kemarin di sini teman-teman ya, kalau teman-teman buka di sini ini sudah ada contohnya. Jadi di mana sih teman-teman itu harus mendownload surat pernyataan, surat keterangan, surat aktif mengajar ya, ataupun pengalaman kerja. Tentunya teman-teman mendapatkan dari instansinya masing-masing ya. Mungkin bisa saja untuk formatnya ya di instansi A dan B itu mungkin saja bisa berbeda. Nah, terus untuk dokumennya ya pastikan di sini ya statusnya sudah diunggah lah teman-teman. Sebelum mengakhiri ya, pastikan ini dicek dulu, dilihat dulu ya, dilihat dulu apakah dokumennya sudah benar, bisa terbaca, tampak jelas, tidak tertukar dan lain sebagainya. Ya. Nanti kalau semua dokumen sudah jelas ya, di sini juga sudah ada ketentuannya terkait dengan dokumen ya, di sini juga sudah berikan keterangan terkait dengan dokumen. Mungkin teman-teman bisa dibaca dulu. Nah, kalau semua sudah selesai teman-teman ya, jadi di dokumen juga sudah selesai. Nah, ini masuk di resume. Nah, resume ini artinya teman-teman itu melakukan cross check data lagi ya, setelah teman-teman melakukan pengisian data dari biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat kerja atau pendidikan, dan juga dokumen. Jadi resume ini kan artinya kan melihat dulu. Jadi melihat lagi data-data yang kita inputkan itu di cross check kembali. Nah, di sini ada informasinya ya. Jadi pastikan Anda mengakhiri pendaftaran. Jadi kalau teman-teman cukup sampai di sini misalkan ya, tidak diakhiri pendaftarannya, ya teman-teman dinyatakan gagal ya. Jadi tidak mengikuti proses. Jadi ini harus diakhiri ya. Jadi harus diakhiri ya. Jadi pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahap terakhir atau resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenakan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Jadi hati-hati teman-teman, kalau sudah resume ini dicek datanya satu persatu. Terus di sini teman-teman ya, nah ini ada centang ya. Ini dicentang semua ini supaya nanti tombol mengakhirinya itu muncul. Ya, jadi semuanya ini dipastikan sudah benar, ini semuanya dicentang. Ya. Terus teman-teman untuk berkas-berkasnya ini jangan lupa untuk dicek kembali. Ya, diklik lihat ya, di sini ada tombol lihat. Jadi di sini dilihat dulu ya. Nah, ini apakah sudah benar atau belum? Misalkan ini adalah contoh surat lamaran ya. Apakah surat lamarannya sudah betul, sudah sesuai dengan format yang disyaratkan oleh instansinya ya, dan lain sebagainya. Pastikan di sini sudah betul, ya. Terus kalau sudah betul jangan lupa ini dicentang semua teman-teman ya. Nah, ini dicentang semua. Nah, ini centang semua. Ini juga dicentang. Nanti kalau belum dicentang maka tombol untuk proses mengakhiri di sini belum muncul. Pak, kok tidak ada tombol proses mengakhiri ya, karena teman-teman mungkin belum mencentang semua ini tadi. Kalau semuanya sudah dicentang ya teman-teman ya, semua sudah dicentang. Nah, maka ini ya seperti ini sudah dicentang semua. Ini juga nanti sudah dicentang. Ya, ini dicentang semua ya. Nanti di sini akan muncul akhir proses pendaftaran. Jadi
teman-teman tidak hanya melihat resumenya ini teman-teman ya. Jadi tidak hanya melihat resum pendaftaran sudah selesai ya, tapi teman-teman juga harus melakukan atau mengakhiri proses pendaftaran. Nah, di sini sudah jelas ya. Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam proses pendaftaran seleksi CASN ini adalah benar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan atau pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum, dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Nanti di sini ditentang setuju ya. Nah, di sini teman-teman wajib melakukan proses akhiri pendaftaran. Nanti kalau tidak diakhiri proses pendaftarannya ya tentunya tidak bisa dilakukan verifikasi oleh verifikatornya dan teman-teman dianggap tidak mengikuti proses pendaftaran. Paham teman-teman ya? Setelah diakhiri nanti sini juga akan muncul lagi peringatan ya. Nah, ini peringatan. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak dapat mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi, formasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah benar. Ya, apakah Anda yakin untuk mengakhiri proses pendaftaran? Kalau yakin teman-teman bisa klik iya. Nah, nanti berikutnya, maka setelah itu di sini tetap akan muncul resumnya teman-teman ya, tapi di sini nanti centangannya sudah hilang ya. Jadi centang-centangannya sudah hilang. Nah, di sini centangnya sudah hilang. Nah, teman-teman bisa mencetak kartu pendaftaran CASN. Ini ya. Jadi kalau sudah seperti ini, artinya teman-teman sudah mendaftar untuk CASN untuk di proses pemberkasan ya, di verifikasi berkas. Nanti kalau teman-teman lolos di verifikasi pemberkasan, nanti teman-teman mengikuti di proses seleksi untuk seleksi akademiknya. Itu teman-teman ya. Jadi nanti di akhir ya pastikan kalian sudah mencetak seperti ini ya, kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN 2024. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki ini bukti pendaftaran, artinya teman-teman sudah melakukan pendaftaran calon ASN di tahun 2024. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga rekan-rekan semua bisa lolos ya untuk seleksi P3K tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.